Hati-hati penyusup, perhatikan samping kanan, samping kiri kalian. Apakah itu orang yang kita kenal atau bukan? Guys, kita simak tentang yang viral saat ini, Kades Hoho. Oh ini loh, LSM-nya nih seperti ini nih. Kalian coba simak. Tapi setelah saya baca komentar-komentar di dalamnya, itu yang komentar di luar Jawa Tengah ya. Coba lihat nih di komentarnya nih. Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang Kades Hoho dan bagaimana tanggapannya antara Kades Hoho dan LSM tersebut? Tuangkannya di dalam komentar. Yuk, pro LSM yang seperti itu apa pro Kades yang kinerjanya baik? Komentar ya. Ngomong Pak Kades Hoho rek. Sing duwe kawasan di Purwasaba. Purwasaba. Kapan ke Lumajang Pak Kades? Lumajang nanti kalau Bang Andri udah kesini dulu ke pantai sama Bang Ari. Saya traktir sepuas-puasnya, minta apa kamu? Dia yang pegang Lumajang Pak Kades. Premannya ini. Iya paham itu. Gempar siap alenteng aliar bersama Pak Kades Hoho meledak. Boom, ngapas. Kasus korupsi, kenapa teman-teman media malah dilarang untuk terkait ini? Kita nggak ada yang dilarang loh, Pak. Kita dilarang semua, Pak. Tanyakan ke Pemda, tanyakan ke Pemda. Kan belum jawab protokol korupsi. Protapnya. Itu udah dapat ngasih dari Bogas kan? Bogas sama Lengkong, Pak. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh jajaran Polres Subang yang telah berhasil menangkap oknum LSM yang melakukan pemerasan terhadap para kepala desa. Kepada seluruh para kepala desa, agar tidak menjadi sasaran pemerasan, maka jalan yang terbaik adalah transparan dalam pengelolaan anggaran, tepat guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila abadi. Saya Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banjarnegara akan menanggapi postingan yang beredar di media sosial terkait acara bagi tajil dan buka bersama yang dilakukan oleh Sekuat Nusantara Pemuda Pancasila dan GRIP di dalam akunnya Hoho. Saya tegaskan di sini bahwa itu pemuda Pancasila mana? Karena kita tidak ada komunikasi, tidak ada koordinasi, apalagi ada komitmen dengan Sekuat Nusantara ataupun Hoho. Kita tidak ada urusan dengan mereka. Karena apa? Di waktu yang sama juga ada kegiatan bagi tajil dan buka bersama yang dilakukan oleh kubu yang sedang berseteru dengan Hoho, berseberangan dengan Hoho. Dan saya himbau untuk seluruh anggota Pemuda Pancasila MPC Kabupaten Banjarnegara untuk tidak ikut dan tidak berperan dalam kegiatan tersebut. Karena apa? Kita paham bagi tajil dan buka bersama merupakan acara yang bagus. Tapi kalau untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan seseorang, saya rasa kita bisa berpikir dewasa dan berpikir cerdas. Pakailah akal sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila abadi. Rekatak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Nur Budi selaku Ketua DPC GRIP Jaya Banjarnegara
pada hari ini Jumat 13 Maret 2026 menyatakan bahwa kami dari DPC GRIP Jaya Banjarnegara tidak akan ikut ambil aksi untuk turun pada tanggal 17 Maret 2026 besok di Purwasaba. Kami selaku warga Banjarnegara berhak dan berkewajiban untuk menjaga kondusivitas di Banjarnegara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoho, sampah dibanding peci merah. Itu kata orang-orang yang paham kualitas manusia. Ya, jangan marah dulu. Dengarkan penjelasannya. Setelah aku pikir-pikir, benar juga ya. Karena apa? Coba lihat. Hoho itu gak bisa kerja. Dia hanya pinter bikin video konten. Permasalahan sepele saja. Masalah penerimaan perangkat desa saja dia gak bisa selesaikan. Ya, ada permasalahan dengan warganya, dia gak mampu menyelesaikan. Apalagi permasalahan-permasalahan besar. Misalnya tentang pengentasan kemiskinan. Lalu indeks ekonomi di desanya naik apa turun. Lalu bagaimana solusi untuk orang-orang miskin ekstrim. Ruwet itu. Gak akan mampu. Ya, paham? Contoh soal, ya, penerimaan tenaga kerja perangkat desa itu, harusnya mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Ya, padahal dia seorang pemimpin di wilayah itu, di desa Purwasaba. Masa pemimpin kok menyelesaikan masalah dengan kemarahan, pertengkaran, berkepanjangan, melawan warganya sendiri. Ini pemimpin macam apa kalau nggak mau disebut sampah? Begitu warganya berani, dia cari backingan ke Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kan lucu ini. Padahal mudah kok. Melakukan seleksi penerimaan tenaga kerja aparat desa, itu lakukan saja dengan terbuka, jujur, dan demokrasi penuh. Libatkan masyarakat desa secara langsung. Atau menyewa tenaga ahli dari eksternal. Begitu. Ya. Kenapa ada yang protes? Ya karena ada yang tidak adil. Kan gitu. Coba adil. Ya kan nggak mungkin ada protes. Bener gak? Ya itu dulu. Ya kategori sampah menurutku. Ya silahkan. Komen bebas. Peci merah IQ tinggi. Sang Pancasila. Selalu benar. Merdeka. Buat rekan-rekanku semuanya se-Jawa Tengah 2029, mari kita ramekan, kita dukung buat Pak Kades Hoho menjadi Gubernur Jawa Tengah. Oke, 2029 kita dukung, kita ramekan. Kades Hoho kita dukung jadikan Gubernur Jawa Tengah. Oke. Ini Kades Hoho itu aneh ketika para pejabat kebanyakan itu berusaha membuat kebijakan yang meresahkan. Termasuk kenaikan pajak, tarif tol, dan lain sebagainya. Ternyata Kades Hoho justru ketika dia sedang ada permasalahan yang membuat dia itu mungkin banyak pikiran, dia justru tidak menginginkan masyarakatnya andil campur urusannya. Dia sendiri yang akan menyelesaikan. Ini pemimpin hebat.
Pemimpin yang tidak mau membuat masyarakat susah. Mau cari pemimpin yang bagaimana lagi sekarang?